Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya Masjid Al-Hijrah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berkesempatan malam hari ini untuk menyampaikan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat rezeki, nikmat kehidupan. Bahkan Allah telah memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga malam ini Allah SWT masih mempertemukan kita. Kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan sholat Isya dengan berjamaah. Ini semata-mata hidayah dan kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya Allah memberikan umur yang panjang kepada kita. Allah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kita semua untuk terus-menerus memperbaiki iman dan amal kita, sehingga pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan dan di mana saja kita bisa mempertanggungjawabkan amanah kehidupan, amanah Islam yang ada di dalam diri kita masing-masing. Hadirin hadirat yang berbahagia, malam hari ini kita telah memasuki malam yang kelima bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita terus-menerus untuk memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang semuanya insyaallah sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan sebagaimana puasa yang dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar puasa kita menjadi sempurna di hadapan Allah, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan yang terkutuk. Maknanya bahwa Allah SWT di bulan Ramadan ini membuka seluas-luasnya kepada hamba-hambanya untuk senantiasa beramal dan beribadah, memperbaiki iman dan amalnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini membuka pintu surganya, diikuti dengan menutup pintu-pintu neraka, serta diikuti dengan terbelenggunya setan-setan yang terkutuk. Mungkin untuk hal yang terakhir ini, kadang-kadang masih ada yang mempertanyakan, setan dibelenggu, kenapa masih banyak kejahatan-kejahatan yang merajalela di permukaan bumi ini? Masih banyak maksiat yang melanda masyarakat kita. Masih ada pencopetan, masih ada korupsi, masih ada perzinaan.
Jawabannya adalah bahwa adanya kejahatan-kejahatan di permukaan bumi ini di bulan Ramadan karena mereka di luar Ramadan sudah terbiasa melaksanakan maksiat kepada Allah, sehingga kebiasaan ini masuk di bawah ke bulan Ramadan. Karena di dalam satu survei majalah Timur Tengah pernah mengadakan satu survei di negara-negara yang mayoritas muslim, bahwa di bulan Ramadan angka penghambaan seorang manusia kepada Allah di masjid-masjid itu lebih banyak daripada di luar Ramadan. Ini menandakan bahwa sesungguhnya setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin di masyarakat kita, termasuk di masjid kita ini, Masjid Al-Hijrah, kita bukan berarti suudzon kepada saudara kita yang mungkin di luar Ramadan susah untuk diajak ke rumahnya Allah di masjid untuk sholat berjamaah, mendatangi masjid-masjid taklim, masjid-masjid zikrullah. Tetapi di bulan Ramadan ini begitu enteng saja datang ke rumahnya Allah SWT, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang mengajak. Ini menandakan bahwa sesungguhnya setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita tidak bisa mempunyai alasan lagi. Kalau kita malas beribadah, kalau kita malas menghambakan diri kepada Allah, malas membaca Quran, malas berzikir kepada Allah, kita tidak ada untuk menyalahkan, mencari kambing hitam bahwa ini gara-gara setan kita sholat malas, gara-gara setan kita sholat kemudian lalai, gara-gara setan kita malas bertadarus dan berzikir. Kita di bulan Ramadan ini tidak mempunyai alasan lagi untuk menyalahkan setan sebagai tertuduh biang keladinya kejahatan di dalam kehidupan kita. Dan kita secara jujur bagaimana untuk melihat diri kita yang sesungguhnya di bulan Ramadan ini. Apakah kita mampu menghambakan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh atau tidak? Inilah pribadi kita yang sesungguhnya. Maka setan di bulan Ramadan kita sudah hilang tantangannya. Dua tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama nafsu yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah setan-setan yang terkutuk. Setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi nafsu masih ada di dalam kehidupan kita, masih menyertai kita. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada hal-hal yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang telah mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nafsu yang telah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa nafsu itu adalah tidak dimatikan, tetapi bagaimana kita kendalikan. Dan kita secara jujur bahwa penciptaan manusia itu adalah penciptaan yang paling sempurna di hadapan Allah SWT. Manusia diciptakan dari nafsu dan juga diciptakannya akal dalam kehidupan manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah diberi akal, tidak diberi nafsu. Binatang tidak diberi akal tetapi diberi nafsu. Maka manusia penciptaannya paling sempurna. Malaikat senantiasa taat kepada Allah karena tidak punya nafsu. Malaikat diciptakan oleh Allah diberi akal, maka sifatnya adalah taat terus kepada Allah. Yang ditugaskan berzikir kepada Allah, berzikir terus sampai hari kiamat. Yang ditugaskan menjaga neraka, yang ditugaskan mencatat amal baik dan buruknya manusia di kanan kiri kita, tidak pernah melanggar perintah-perintah Allah, senantiasa taat. Karena manusia ciptakan dari dua hal, sedangkan malaikat dari satu hal saja, diberikan akal oleh Allah SWT. Maka sifat taat ini senantiasa ada dalam kehidupan malaikat. Kemudian binatang diciptakan tidak diberi akal tetapi diberi nafsu. Maka sifat binatang ini adalah tidak mempunyai kreativitas, tidak mempunyai daya analisis. Yang ada adalah insting, kebiasaan saja. Maka seperti kita lihat, ada monyet bisa melompat, seperti anjing untuk berburu dilatih bisa cergas menangkap binatang-binatang buruan. Ini karena dilatih saja. Kalau tidak dilatih tidak bisa apa-apa, karena sifatnya insting, nafsu. Maka manusia yang diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang sempurna, diberi nafsu dan diberi akal. Maka bagaimana akal ini untuk memahami nafsu dan memanage nafsu yang ada dalam kehidupan kita. Imam Ghazali menyebutkan, kita mengendalikan nafsu dalam kehidupan kita itu ibaratnya seperti mengendalikan binatang yang buas. Kalau kita melihat harimau
melihat kuda yang binal, ini susah dikendalikan. Maka Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, cara pertama mengendalikan binatang yang buas adalah kurangi makan dan minum, sedikit terkendali. Bisa kita buktikan kalau kita pada saat hari raya Idul Kurban, menjelang penyembelihan hewan kurban, kita lihat kambing-kambing pada beradu sendiri. Bahkan kita kadang-kadang membeli kambing dari pasar, dituntun sampai di depan masjid dipersiapkan untuk binatang hewan korban, kita sendiri yang diseruduk. Ini memang sifat binatang seperti itu. Bahkan kalau binatang kemana-mana, mereka tidak memakai pakaian, tidak memakai baju, binatang telanjang itu biasa. Tetapi kalau manusia di keramaian umum kemudian tidak memakai baju, tidak memakai busana, apa yang akan terjadi? Maka pertanyaannya hanya satu saja, sejak kapan dia seperti itu? Ini pasti ada, karena ada daya kontrol, daya analisis di dalam kehidupan manusia, karena manusia diciptakan mempunyai akal. Maka akal ini bagaimana untuk memfungsikan akal, memahami kebesaran Allah, keagungan Allah, dan memanage nafsu yang ada di dalam kehidupan kita. Binatang kalau dikurangi makan dan minum pasti terkendali. Begitu juga Imam Ghazali mengajarkan kepada kita agar di dalam kita nafsu tidak melonjak-lonjak, tidak mengajak kepada angkara murka, maka kita hendaklah mengurangi makan dan minum kita. Maka di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan, kulu washrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, tetapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Kalau kita tidak makan tidak minum dengan sengaja, berhari-hari tidak makan tidak minum, itu namanya bunuh diri. Itu tidak boleh, karena makan dan minum ini perintah Allah. Cuma kita diperintahkan makan dan minum tidak berlebih-lebihan. Kalau kita sudah berlebih-lebihan makan dan minum, maka akan menjadi sesuatu madhor dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya saja, kalau kita di bulan Ramadan ini, Allah melebihkan rezekinya kepada orang-orang beriman di bulan Ramadan. Maka pada saat kita berbuka, macam-macam makanan, ada buah-buahan, ada kolak, ada sate, ada soto, macam-macam. Maka kalau kita tidak bisa mengendalikan diri pada saat berbuka puasa, sudah terasa cukup dalam perut kita, ditambah lagi, dipaksa lagi, maka yang terjadi adalah kemadorotan, sifat malas yang ada di dalam diri kita. Jangankan mendatangi sholat maghrib berjamaah, berdiri saya sudah malas, apalagi mendengar qomat. Masya Allah, kadang-kadang menyalahkan yang qomat. Ini baru selesai buka sudah qomat, cepat amat qomatnya, padahal qomat biasa sehari-hari seperti itu. Gara-gara makan berlebih dan minum berlebih, maka akan terjadi madharat di dalam kehidupan kita. Ini kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita tidak bisa manage dengan sebaik-baiknya, Ramadan yang penuh berkah menjadi hilang di tengah-tengah kehidupan kita gara-gara kita kelebihan makan dan minum. Dan intinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Rasulullah memberikan teladan kepada kita, Rasulullah itu tidak akan pernah makan sebelum lapar dan akan berhenti makan sebelum kenyang. Sementara kita umat Muhammad SAW kita berbalik. Kita belum lapar sudah mau makan, sudah kenyang pengen nambah. Ini yang bikin masalah. Intinya Rasulullah SAW makannya sedikit, titik. Tetapi kita umat Muhammad SAW makannya sedikit tapi masih koma. Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit ngemil, akhirnya banyak juga. Ujung-ujungnya adalah menjadi penghambaan diri kita kepada Allah SWT. Tadarus malas, zikir malas, qiyamul lail malas, karena kebanyakan makan dan minum. Maka di bulan Ramadan ini berusaha kita sungguh-sungguh jangan sampai batasan-batasan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW ini kita langgar. Hadirin hadirin berbahagia. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, hendaklah kita membatasi makan dan minum ini cukup dengan istiqomah. Kalau kita membatasi makan dan minum hanya 1 hari, maka seperti binatang buas. Kalau hanya dibatasi makan dan minum dalam 1 hari, maka setelah dibatasi 1 hari itu 2 hari, 3 hari dan seterusnya, maka binatang itu akan menjadi buas lagi, akan menjadi binal lagi, karena mereka tidak terkendali lagi. Itu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya membatasi makan dan minum, mengurangi makan dan minum hanya 1 hari saja, hari-hari berikutnya kita menjadi bebas, tidak terkendali makan dan minum kita, maka tidak mustahil kita pun juga akan menjadi orang-orang yang tidak sempurna ibadah Ramadan kita di hadapan Allah,
disebabkan karena kita tidak bisa mengendalikan makan dan minum dalam kehidupan kita. Ini masalah keseharian kita. Hadirin hadirat berbahagia. Kemudian tugas kita di bulan Ramadan adalah menyempurnakan nafsu yang ada dalam diri kita. Kita untuk tidak banyak bermaksiat kepada Allah SWT. Maka Imam Ghazali menyatakan ibaratnya mengendalikan binatang adalah diberi beban yang cukup. Maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini sebagai hamba Allah SWT, sebagai umat Islam punya tugas. Perintah-perintah yang wajib, perintah-perintah yang sunnah, ini kita laksanakan. Maka ini akan menjadi kendali nafsu di dalam kehidupan kita. Sholat tepat waktu, di mana adzan dikumandangkan, kita sholat berusaha dengan berjamaah dengan sungguh-sungguh. Kemudian bagaimana kita menyempurnakan tadarus kita. Ini perintah Allah. Menyempurnakan zikir kita, menyempurnakan qiyamul lail kita, menyempurnakan sholat duha kita. Ini perintah Allah SWT. Termasuk menyempurnakan sholat tarawih kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita satu kali pun meninggalkan sholat tarawih di bulan Ramadan, sehingga nilai ibadah Ramadan kita menjadi tidak sempurna di hadapan Allah gara-gara kita meninggalkan sholat tarawih. Karena penyakit masyarakat kita kalau sudah di penghujung akhir Ramadan macam-macam. Ada yang sibuk mudik pulang kampung, ada yang bikin kue kemudian tarawihnya terbengkelai, ada yang terjebak macet kemudian tidak melaksanakan sholat tarawih. Kalau seandainya memang kita ada halangan-halangan syar'i, kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah, maka kita pada saat sampai di rumah, di masjid sudah selesai sholat berjamaah sholat tarawih, kita malam sholat sendiri tidak masalah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih. Karena ada orang yang kemudian balik ke rumah sudah ketinggalan sholat berjamaah di masjid, lalu malam tidak sholat tarawih, ini menjadi rugi. Maka bagaimana di dalam kehidupan kita jangan sampai kita meninggalkan amalan-amalan sunnah baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadan, sehingga nilai ibadah kita menjadi berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam satu hadis, wa shaumu ramadhana li wa azibihi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis qudsi. Puasa Ramadan itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak mengetahui berapa jumlah pahala orang-orang berpuasa di bulan Ramadan. Malaikat bisa menghitung butiran-butiran pasir yang ada di lautan, bisa menghitung jumlah ikan-ikan yang ada di lautan, tapi tidak bisa menghitung berapa jumlah pahala puasa Ramadan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Ini rahasia Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita tinggalkan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, sehingga nilai ibadah kita menjadi tidak sempurna di hadapan Allah SWT. Maka tugas kita sebagai hamba Allah SWT agar ibadah Ramadan kita menjadi sempurna di hadapan Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini Allah sudah menyarankan kepada kita, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kalau jiwa kita sudah tenang, kita bisa mengendalikan nafsu yang ada dalam kehidupan kita dengan mengurangi makan dan minum, mengurangi nafsu syahwat. Jiwanya menjadi tenang. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kita menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa dan ibadah apapun semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah turunkan keridhaan kepada kita. Kalau kita tidak ikhlas, tidak ridho dalam beribadah kepada Allah, maka keridhaan menjadi tidak turun di hadapan kita. Kalau kita sudah ada suasana ridho dan meridhoi, kita ridho, kita ikhlas mengharap keridhaan Allah dalam menghamba diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah sebutkan kepada kita, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku. Maka untuk diakui sebagai hamba Allah itu tidak mudah. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah itu mudah. Hamba Allah berinfak sekian juta rupiah, hamba Allah berinfak sekian miliar, gampang kita yang mengaku. Tetapi apakah pengakuan kita diterima oleh Allah SWT? Ini tidak mudah. Ada proses ridho dan meridhoi. Kita ridho dulu dengan perintah-perintah Allah, ikhlas dalam beramal ibadah, baru Allah turunkan keridhaan kepada kita. Kita diakui sebagai hambanya, kemudian Allah mengundang kepada kita, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surga memang belum terlihat oleh mata kita, tetapi surga dunia bisa kita rasakan
yaitu kenikmatan hidup, kebahagiaan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, kenyamanan di dalam kehidupan kita, itulah surga dunia yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Allah sudah turunkan keridhaan kepada kita, maka pasti Allah turunkan kebahagiaan kepada kita, kesuksesan kepada kita, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha minkum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.